Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Ibu bapak saudara semuanya, di perikop ini kita akan belajar tentang siapakah tentara-tentara Daud dan siapakah pengikut-pengikut Daud yang sedemikian setia, bahkan ketika nanti Daud menjadi raja, baik ketika dia dinobatkan di Hebron menjadi raja atas seluruh Yehuda, maupun ketika akhirnya Daud dinobatkan menjadi raja di seluruh Israel. Bapak ibu saudara semuanya, kalau Anda amati siapakah pahlawan-pahlawan Daud, orang-orang yang dipercaya Daud berada di dalam kepemerintahannya, orang-orang penting bagi Daud. Kalau Anda amati, kalau Anda baca dengan teliti, mereka ini bukan orang-orang baru. Mereka ini adalah orang yang sudah sejak dari awal bersama-sama dengan Daud. Sejak ketika mereka berada di Gua Adulam dalam sebuah pelarian, mereka sebetulnya adalah orang-orang biasa, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terbuang dan terabaikan. Ketika Daud dalam pelarian dan ketika bertemu di Gua Adulam, disitulah Daud mulai memimpin mereka, mulai mengasah potensi mereka, hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang kepercayaan Daud yang luar biasa. Hingga ketika akhirnya Daud menjadi raja seluruh Israel, maka kita mengerti bahwa Daud mempercayakan posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis kepada orang-orang kepercayaannya ini yang sudah setia dari sejak dulu. Ibu bapak saudara semuanya, kita bisa belajar hal penting soal kepemimpinan di dalam perikop ini. Kenapa? Banyak kali pemimpin gagal itu ketika mereka terbius dengan orang baru dan mereka mengabaikan orang lama. Orang baru biasanya memang terlihat mempesona. Orang baru dengan kemampuan hebat, dengan bakat yang luar biasa, itu seringkali membuat banyak pemimpin tergiur untuk buru-buru menempatkan di posisi penting, posisi strategis, dan kemudian menggeser orang-orang lama. Padahal secara kemampuan boleh dikatakan bagus, secara skill boleh dikatakan mumpuni, tetapi secara karakter tentu saja belum teruji. Ketika pemimpin-pemimpin ini menempatkan orang-orang baru di posisi strategis tanpa teruji dulu karakternya seperti apa, bisa jadi ini akan membuat kepemimpinannya justru berbalik. Bisa jadi keputusan yang blunder, artinya keputusan yang sangat keliru. Kenapa saudara-saudara? Karena karakter itu penting. Orang-orang kepercayaan Daud sesungguhnya mayoritas adalah orang-orang lama. Kenapa? Daud sudah menguji mereka, khususnya soal kesetiaan, khususnya soal bagaimana mereka bisa dipercaya, soal karakter. Daud kenal persis mereka karena mereka bertahun-tahun bersama-sama. Itulah yang membuat kepemimpinan Daud menjadi kuat ketika dia memerintah atas seluruh Israel. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, pikirkanlah ini, bahwa untuk soal kepercayaan, orang lama mestinya kita berikan porsi lebih, posisi strategis, berikan kepada orang yang jelas-jelas Anda kenal, yang sudah teruji secara waktu, yang sudah memang benar-benar bisa dipercaya. Tetapi juga ini menjadi catatan penting buat orang-orang lama. Modal kesetiaan saja tidaklah cukup. Saya garis bawahi, Anda boleh menjadi seorang karyawan yang setia dengan sebuah perusahaan, 25 tahun mungkin, 30 tahun mungkin. Anda boleh setia dalam sebuah pelayanan di gereja mungkin. Anda adalah orang-orang dari awal. Tetapi tidak cukup kita hanya berpikir dengan bermodalkan saya orang lama, maka kita semuanya akan dipercayakan hal-hal yang besar. Orang lama pun punya PR. Apa PR-nya?
dia harus mengupgrade dirinya. Dia tidak boleh terbius dengan zona nyaman. PR-nya adalah bagaimana dia melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Sehingga secara karakter bisa dipercaya, tetapi secara skill dia tetap bisa improve dan mengikuti perkembangan. Itu yang membuat pemimpin akan tetap mempercayakan posisi-posisi strategis kepada Anda. Ada dua hal di sini. Pemimpin tidak boleh lupa kepada orang-orang yang setia kepadanya. Ibarat sebuah ungkapan berkata bahwa kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Tetapi juga orang-orang lama, Anda tidak boleh hanya bermodalkan kesetiaan saja. Anda harus meningkatkan diri Anda, mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan kepada Anda semaksimal mungkin. Kombinasi ini membuat sebuah organisasi kuat, membuat sebuah perusahaan kuat, membuat sebuah gereja kuat. Temukan potensi Anda, kembangkan potensi Anda, dan Anda pemimpin, percayakan hal-hal penting kepada orang yang benar-benar Anda bisa percaya. Tuhan memberkati.